Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang ingin membuat sebuah video untuk memenuhi syarat tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum. Oke, perkenalkan, nama saya Rina Herianti. Saya Muhammad Lutfi Ramdan. Dan beserta rekan-rekan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Ilmi Amalia Permatasari, Idris, Turyono, Siti Nur Hasanah, dan Dian Kurniawan. Di sini kami akan membahas tentang mazhab sejarah dalam filsafat hukum. Oke, Lanjut saja, apa itu mazhab sejarah? Mazhab sejarah itu merupakan salah satu aliran atau pemikiran hukum yang dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Dengan inti ajaran mazhab ini adalah hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Penganut mazhab sejarah fokusnya mengarah pada bangsa, tepatnya jiwa bangsa atau Volksgeist. Oke, lanjut, ada pendapat lain yang menyatakan tentang mazhab ini. Mazhab ini tuh mazhab sejarah ya berarti. Mazhab ini tuh lahir sekitar awal abad ke-19 dan ada juga yang mengatakan bahwa mazhab ini tuh lahir sekitar abad ke-18. Kelahiran mazhab ini lebih tepat pada awal ke-19 sebenarnya tuh, sebab pelopor dari mazhab ini yang dikenal adalah Friedrich Karl von Savigny, hidup pada tahun 1770 sampai dengan 1861. Begitu juga pelopor lainnya yaitu Pukta yang hidup pada tahun 1798 sampai dengan 1846, dan Hendrik Sumner Mein hidup pada tahun 1822 sampai dengan 1888. Sekalipun Friedrich Karl von Savigny lahir tahun 1770, namun kecil kemungkinan jika gagasan itu dimunculkan ketika berusia muda. Oke. Selain itu, alasan lahirnya mazhab sejarah ini yaitu yang pertama, adanya rasionalisme abad ke-18 yang didasarkan atas hukum alam, kekuatan akal, dan prinsip-prinsip yang semuanya berperan pada filsafat hukum karena mengandalkan jalan pikiran deduktif tanpa memperhatikan faktor sejarah, kekhususan, dan kondisi nasional. Poin kedua, semangat revolusi Prancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi kosmopolitan. Kosmopolitan di sini yaitu kepercayaan kepada rasio dan kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya. Poin ketiga, adanya pendapat yang melarang hakim menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. Dan yang poin terakhir yaitu kodifikasi hukum di Jerman yang diusulkan Thibaut di sini yaitu guru besar Heidelberg. Hukum tidak tumbuh dari sejarah. Baik, lanjut. Oke, lanjut. Dikotomi pemikiran-pemikiran paradigma teori hukum yang dikemukakan oleh Savigny atau Friedman dapatlah dipahami betapa pentingnya budaya hukum dalam hukum adat dan pluralisme hukum. Hukum yang ideal harus sesuai dengan budaya hukum di masyarakat atau living law, berupa hukum adat atau hukum kebiasaan dalam pembentukan hukum. Dengan demikian, bila ada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang tidak menyatu atau seirama dengan budaya hukum masyarakat, maka hukum tersebut sulit ditegakkan. Nah, artinya hukum adat dan pluralisme hukum merupakan kesatuan hukum dan fakta yang tidak dapat dipisahkan dan mengikuti aliran pemikiran teori realisme hukum. Konsekuensinya, hukum memerlukan kesatuan kehendak atau unity of will. Sebab kesatuan dalam penerapan atau unity of enforcement mensyaratkan kesatuan kehendak. Hal ini tentunya terjadi perbedaan pendapat antara paradigma realisme hukum dengan aliran legisme hukum. Bagi pengikut aliran legisme, hukum itu eksis karena adanya perintah penguasa. Karena hukum bersikap imperatif, maka pasti akan implementatif. Meskipun masyarakat menolak untuk mematuhi dengan alasan bertentangan dengan budaya hukum. Oke, lanjut ke pertanyaan untuk teman-teman semuanya. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman rekan-rekan di kelompok kami, faktor apa saja nih teman-teman yang mempengaruhi lahirnya mazhab sejarah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Amalia Permatasari dari kelas Hukum V943. Faktor apa saja yang mempengaruhi lahirnya mazhab sejarah? Yang pertama, ada faktor rasionalisme abad ke-18 yang didasarkan atas hukum alam, kekuatan akal, dan prinsip-prinsip dasar yang semuanya berperan pada filsafat hukum, terutama mengandalkan jalan pikiran deduktif tanpa memperhatikan fakta sejarah, kekhususan, dan kondisi nasional. Nama saya Idris, NIM 171010959. Ya, saya dari kelompok 5 yang mempresentasikan tentang mazhab sejarah. Semangat revolusi Prancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi kosmopolitannya dalam kurung kepercayaan kepada rasio
dan daya kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungan demi adanya kepastian hukum, terutama untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang kekuasaan yang sifatnya absolut. Sikap semacam ini dapat mencegah kepicikan orang akan wujud hukum yang utuh. Mazhab sejarah sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan adanya mazhab sejarah, kita jadi mengerti mana yang benar, mana yang salah, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini lebih memahami karena kita mengenal sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurasana dari kelompok 5. Pendapat yang berkembang saat itu yang melarang hakim menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap memecahkan semua masalah hukum. Kode sipil dinyatakan sebagai kehendak legislatif dan harus dianggap sebagai suatu sistem yang harus disimpan dengan baik sebagai suatu yang suci karena berasal dari alasan-alasan yang murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu, bahwa nama saya adalah Dian Kurniawan. Nomor induk mahasiswa saya 17101020813. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan itu adalah faktor apa saja yang mempengaruhi lahirnya dari mazhab sejarah ini. Menurut saya, hal pertama, lahirnya mazhab sejarah ini adalah menurut pendapat Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755 lewat bukunya yaitu L'Esprit de Louis yang telah terlebih dahulu mengemukakan tentang adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya dan pengaruh paham nasionalisme yang mulai timbul pada awal abad ke-19. Dan menurut pendapat juga dari Will Friedman, yaitu gagasan yang benar-benar penting dari L'Esprit de Louis itu adalah tesis bahwa hukum walaupun secara samar didasarkan atas beberapa prinsip hukum, alam mestinya dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan seperti halnya iklim, tanah, agama, adat, kebiasaan, perdagangan, dan lain sebagainya. Sistem hukum positif di berbagai masyarakat berbeda-beda, yaitu relatif terhadap berbagai faktor, dan diantaranya yaitu faktor watak masyarakat terhadap hakikat dan asas bentuk-bentuk pemerintahan, serta iklim dan kondisi ekonomi keseluruhan. Ini membentuk jiwa daripada undang-undang, yaitu raison d'être bagi hukum atau landasan bagi adanya hukum. Berangkat dari ide tersebut, Montesquieu kemudian melakukan studi perbandingan mengenai undang-undang dan pemerintahan. Dan gagasan Montesquieu tentang sistem hukum ini merupakan hasil dari kompleksitas berbagai faktor empiris dalam kehidupan manusia. Ketika Montesquieu membahas penyebab suatu negara mempunyai perangkat hukum atau struktur sosial dan politik tertentu adalah dikatakan bahwa hal itu dikatakan oleh dua faktor penyebab utama yang membentuk watak masyarakat, yaitu faktor fisik dan faktor moral. Faktor fisik yang utama itu adalah iklim yang menghasilkan akibat fisiologi dan juga mental tertentu. Dan yang harus dipertimbangkan juga adalah keadaan dataran kepadatan penduduk dan daerah kekuasaan suatu masyarakat. Kemudian yang dimaksud sebagai faktor moral itu adalah agama, hukum, peribahasa, kebiasaan, ekonomi, perdagangan, cara berpikir, dan juga suasana yang tercipta di pengadilan negara. Montesquieu melihat adanya dua kekuatan yang bekerja dalam individu secara biologis, yaitu kekuatan egoistis yang mendorong manusia untuk menuntut haknya, dan juga kekuatan moral yang membuatnya sebagai anggota dari kelompok sosial yang terikat pada berbagai kewajiban di samping adanya hak. Ada sebuah argumen yang dikemukakan oleh Friedrich Karl von Savigny bahwa yang melahirkan mazhab sejarah yaitu hukum tidak berlaku universal. Setiap bangsa memiliki kesadaran hukum, kebiasaan, budaya yang berbeda dengan bangsa lain yang dapat ditemukan dalam jiwa bangsa. Hukum juga dapat dikenali dalam ciri khas
sebuah bangsa seperti bahasa, tata krama, dan konstitusi, serta hukum tumbuh melalui sebuah perkembangan dan memuat dengan kekuatan rakyat, dan akhirnya renyah sebagaimana kehilangan rasa kebangsaannya. Jadi menurut saya itulah jawaban yang bisa saya berikan. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Gagasan Nasuki tentang sistem hukum ini merupakan hasil dari kompleksitas berbagai faktor empiris dalam kehidupan manusia. Ketika Nasuki membahas penyebab suatu negara mempunyai perangkat hukum atau struktur sosial dan politik tertentu, adalah dikatakan bahwa hal itu dikarenakan oleh dua faktor penyebab utama yang membentuk watak masyarakat, yaitu faktor fisik dan faktor moral. Faktor fisik yang utama itu adalah iklim yang menghasilkan akibat fisiologi dan juga mental tertentu. Dan yang harus dipertimbangkan juga adalah keadaan dataran, kepadatan penduduk, dan daerah kekuasaan suatu masyarakat. Kemudian yang dimaksud sebagai faktor moral itu adalah agama, hukum, peribahasa, kebiasaan, ekonomi, perdagangan, cara berpikir, dan juga suasana yang tercipta di pengadilan negara. Nasuki melihat adanya dua kekuatan yang bekerja dalam individu secara biologis, yaitu kekuatan egoistis yang mendorong manusia untuk menuntut haknya, dan juga kekuatan moral yang membuatnya sebagai anggota dari kelompok sosial yang terikat pada berbagai kewajiban di samping adanya hak. Ada sebuah argumen yang dikemukakan oleh Friedrich Karl von Savigny bahwa yang melahirkan mazhab sejarah yaitu hukum tidak berlaku universal. Setiap bangsa memiliki kesadaran hukum, kebiasaan, budaya yang berbeda dengan bangsa lain yang dapat ditemukan dalam jiwa bangsa. Hukum juga dapat dikenali dalam ciri khas sebuah bangsa seperti bahasa, tata krama, dan konstitusi, serta hukum tumbuh melalui sebuah perkembangan dan memuat dengan kekuatan rakyat, dan akhirnya renyah sebagaimana kehilangan rasa kebangsaan. Jadi menurut saya itulah jawaban yang bisa saya berikan. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turyono, nomor induk mahasiswa 17 10 10 20 101. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan semua atas waktunya untuk menambahkan jawaban dari rekan-rekan sebelumnya mengenai masalah apa saja sih yang mempengaruhi lahirnya mazhab sejarah ini. Jadi masalah kodifikasi hukum Jerman setelah berakhirnya masa Napoleon Bonaparte yang diusulkan oleh Thibaut 1872 sampai 1840, guru besar pada Universitas Hillenburg di Jerman, dalam tulisannya yang terbit pada tahun 1814 yang berjudul Über die Notwendig Ethnus Regiments Bürgerliches Recht for Deutschland, atau tentang keharusan suatu hukum perdata bagi Jerman karena dipengaruhi oleh keinginannya atau suatu negara Ia menyatakan keberatan terhadap hukum yang tumbuh berdasarkan sejarah. Hukum itu sukar untuk diselidiki, sedangkan jumlah sumbernya bertambah banyak sepanjang masa, sehingga hilanglah seluruh gambaran darinya. Karena itulah harus diadakan perubahan yang tegas dengan jalan penyusunan undang-undang dalam kitab. Hal ini merupakan kebanggaan Jerman. Keberatan yang dikemukakan ialah bahwa di berbagai daerah hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan setempat yang khas, dan bahwa orang harus menghormati apa yang dijadikan adat. Tidak dapat mengimbangi keuntungan yang dibawa olehnya. Sudah saatnya melaksanakan sesuatu yang luar biasa, yang mungkin direalisasikan ahli hukum perdata Jerman ini menghendaki agar di Jerman diberlakukan kodifikasi perdata dengan dasar hukum Perancis atau Kode Napoleon. Seperti diketahui, setelah Perancis meninggalkan Jerman,
timbul masalah. Hukum apa yang hendak diberlakukan di negara ini? Juga merupakan suatu reaksi tidak langsung terhadap aliran hukum dalam dan aliran hukum positif. Sekian. Saya juga akan menambahkan sedikit jawaban terkait pertanyaan dari faktor-faktor yang mempengaruhi mazhab dalam sejarah ini. Mungkin faktornya itu pada abad ke-18 sih, yaitu universalisme dalam berpikir. Mungkin cara pandang ini yang menjadi salah satu penyebab munculnya mazhab sejarah yang menentang universalisme. Oke, tambahan dari saya, menurut Friedman, aliran ini juga kepercayaan dan semangat revolusi Prancis dengan pemberontakannya terhadap tradisi, kepercayaan pada akal dan kepuasan kehendak manusia atas keadaan-keadaan zamannya. Oke, baik, mungkin kita akan menyimpulkan dari jawaban teman-teman dan jawaban dari kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mazhab sejarah ini. Mungkin kesimpulannya itu secara tidak langsung sebagaimana yang diungkapkan tadi ada tokoh Lili Rasjidi, bahwa faktor yang melatar belakangi kelahiran mazhab sejarah ini yaitu reaksi terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif. Oke, baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan masih tentang mazhab sejarah ini. Pertanyaan untuk rekan-rekan semuanya di kelompok 5. Siapa saja sih tokoh dalam aliran ini dan seperti apa pandangan-pandangannya? Siapa saja tokoh dalam aliran mazhab sejarah dan seperti apa pandangannya? Jadi yang pertama ada tokoh Friedrich Karl von Savigny. Von Savigny menganalogikan timbulnya hukum itu dengan timbulnya bahasa suatu bangsa. Masing-masing bangsa memiliki ciri yang khusus dalam berbahasa. Hukum pun demikian. Karena tidak ada bahasa yang universal, tidak ada pula hukum yang universal. Pandangan ini jelas menolak cara berpikir penganut aliran hukum alam. Von Savigny menegaskan, ini ajarannya adalah Das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke. Hukum tidak dibuat, tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Sehingga menurutnya, hukum bersumber dari jiwa bangsa. Ketika von Savigny mengatakan demikian, maka yang pertama, tidak ada hukum yang universal dan abadi. Sebab jiwa ini berbeda-beda, baik menurut waktu maupun tempat. Pencerminannya nampak pada kebudayaannya masing-masing yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hukum berbeda pada setiap waktu dan tempat. Yang kedua, hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan. Sebab hukum timbul karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu atau instinktif. Ia mengingatkan untuk membangun hukum, studi terhadap sejarah suatu bangsa mutlak perlu dilakukan. Pendapat Savigny seperti ini bertolak belakang pula dengan pandangan positivisme hukum. Pokok-pokok ajaran mazhab historis yang diuraikan Savigny dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, hukum ditemukan, tidak dibuat. Sebab hukum berada pada keadilan jiwa bangsa. Oleh karena itu, perundang-undangan kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan. Yang kedua, hukum tidak dapat diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat istiadat dan konstitusi yang khas. Pokok-pokok ajaran mazhab historis yang diuraikan Savigny dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, hukum ditemukan, tidak dibuat. Sebab hukum berada pada keadilan jiwa bangsa, oleh karena itu perundang-undangan kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan. Yang kedua, hukum tidak dapat diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat istiadat dan konstitusi yang khas. Platon memberikan sejumlah catatan terhadap pemikiran Savigny sebagai berikut. Yang pertama, jangan sampai kepentingan dari golongan masyarakat tertentu dinyatakan sebagai focus dari masyarakat secara keseluruhannya. Yang kedua, tidak selamanya peraturan perundang-undangan itu timbul begitu saja. Karena dalam kenyataannya, banyak ketentuan mengenai serikat kerja di Inggris yang tidak akan terbentuk tanpa perjuangan keras. Yang ketiga,
jangan sampai peranan hakim dan ahli hukum lainnya tidak mendapat perhatian. Karena walaupun cold case itu dapat menjadi bahan kasarnya, tetap saja ada yang perlu menyusunnya kembali untuk diproses menjadi bentuk hukum. Yang keempat, banyak bangsa yang dengan sadar mengambil alih hukum Romawi dan mendapat pengaruh dari hukum Prancis. Sekian dari saya, terima kasih. Tokoh yang kedua yaitu Puchta 1798 sampai 1846. Puchta adalah murid dari von Savigny yang mengembangkan lebih lanjut pemikiran gurunya. Sama dengan Savigny, dia berpendapat bahkan hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa atau Volksgeist yang bersangkutan. Hukum tersebut menurut Puchta dapat berbentuk satu, langsung berupa adat istiadat, dua, melalui undang-undang, tiga, melalui ilmu hukum dalam berbentuk karya para ahli hukum. Lebih lanjut, Puchta membedakan pengertian bangsa ini dalam dua jenis. Satu, bangsa dalam pengertian etnis yang disebutnya bangsa alam. Dua, bangsa dalam arti nasional sebagai kesatuan organis yang membentuk suatu negara. Adapun yang memiliki hukum yang sah hanyalah bangsa yang pengertian nasional negara, sedangkan bangsa alam memiliki hukum sebagai keyakinan belaka. Menurut Puchta, keyakinan hukum yang hidup dalam jiwa bangsa harus disahkan melalui kehendak umum masyarakat yang terorganisasi dalam negara. Negara mengesahkan hukum itu dengan membentuk undang-undang, maka adat istiadat bangsa hanya berlaku sebagai hukum sesudah disahkan oleh negara. Oleh karena itu, menurut Huygens, pemikiran Puchta ini sebenarnya tidak jauh dari teori absolutisme negara dan positivisme yuridis. Pengembangan pemikiran Puchta ini bahkan diikuti ahli hukum jauh di luar Jerman, bahkan sampai terasa di Indonesia melalui ahli hukum Belanda. Demikian besar pengaruhnya sehingga melahirkan cabang ilmu hukum baru yang dikenal dengan hukum adat yang dipelopori Van Vollenhoven, Ter-Haar, dan lain-lain. Tokoh yang ketiga yaitu Henry Sumermain, itu pada tahun 1822 sampai dengan 1888. Henry Sumermain ini adalah merupakan pelopor mazhab sejarah di Inggris. Main mengembangkan pemikiran Savigny melalui studi perbandingan perkembangan lembaga-lembaga hukum yang ada pada masyarakat sederhana dan masyarakat yang telah maju. Penelitiannya ini membuktikan adanya pola evolusi pada berbagai masyarakat dalam situasi sejarah yang sama. Main banyak dipengaruhi oleh pemikiran von Savigny. Adapun pemikiran Savigny tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Main dalam berbagai penelitian yang dilakukan. Adapun salah satu penelitiannya yang terkenal adalah tentang studi perbandingan perkembangan lembaga-lembaga hukum yang ada pada masyarakat sederhana dan juga pada masyarakat yang telah maju, yang dilakukan berdasarkan pendekatan sejarah. Adapun penelitian ini kembali memperkuat pemikiran von Savigny yang membuktikan adanya pola evolusi pada berbagai masyarakat dalam situasi sejarah yang sama. Kemudian mengetengahkan teorinya yang mengatakan bahwa hukum berkembang dari bentuk status ke kontrak, sejalan dengan perkembangan masyarakat dari sederhana ke masyarakat kompleks dan modern. Pada masyarakat modern, hubungan antara anggota masyarakat dilakukan atas dasar sistem hak dan kewajiban yang tertuang dalam bentuk suatu kontrak yang dibuat secara sadar dan sukarela oleh pihak-pihak yang berkenaan, dan hukum pada masyarakat berkembang melalui fisik, equity, dan perundang-undangan. Jadi, mengembangkan situasi tesis yang mengatakan bahwa perjalanan masyarakat menjadi progresif, di situ terlihat adanya perkembangan situasi yang dikemukakan oleh status kepada pengguna kontrak. Dengan demikian, aliran mazhab hukum sejarah masa kini bahwa antara sistem hukum dan sistem sosial lainnya terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Adapun keyakinan semacam itu akan menghasilkan suatu produk hukum yang akan memiliki daya berlaku sosiologis. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya buat teman-teman kita di kelompok 5. Menurut kalian, apakah ada gitu loh kelebihan dan kekurangan dalam mazhab sejarah ini? Baik, mazhab sejarah ini memiliki kelemahan, yaitu tidak diberinya tempat bagi ketentuan yang sifatnya tertulis seperti perundang-undangan,
Padahal dalam masyarakat modern, ketentuan yang bentuknya tertulis diperlukan demi adanya kepastian hukum, terutama untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang kekuasaan yang sifatnya absolut. Tidak adanya kejelasan mengenai kesadaran hukum, dengan kata lain, konsepsi kesadaran hukum yang sifatnya abstrak. Konsepsi mengenai jiwa rakyat tidak memuaskan banyak pihak, bahwa hukum yang baik adalah bersumber dari jiwa rakyat. Kelebihan pemikiran mazhab sejarah ini, sikap tegas yang mengatakan bahwa hukum itu merupakan derivasi nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Dalam kaitan itu dapat diasumsikan bahwa hukum yang demikian akan mempunyai daya berlaku sosiologis. Hukum pasti sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Satu-satunya sumber hukum menurut mazhab ini adalah kesadaran hukum suatu bangsa. Kebaikan mazhab ini adalah ditempatkan kedudukan hukum kebiasaan sejajar dengan undang-undang tertulis. Sikap semacam ini dapat mencegah kepicikan orang untuk wujud hukum yang utuh. Di Indonesia pun, pengaruh ajaran mazhab sejarah sangat dirasakan, yakni dengan lahirnya cabang ilmu hukum baru yang dikenal sebagai hukum adat, yang dipelopori oleh Van Vollenhoven, Terhar, serta tokoh-tokoh hukum adat lainnya. Demikian juga bagi para ahli sosiologi. Sharan Shafii memperteguh keyakinan mereka bahwa antara sistem hukum dan sistem sosial lainnya terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Keyakinan semacam itu akan menghasilkan suatu produk hukum yang akan memiliki daya berlaku sosiologis. Oke, pertanyaan terakhir buat teman-teman dari kelompok 5. Kemukakan pokok-pokok ajaran tentang hukum dari mazhab sejarah atau mazhab historis menurut Van Savigny dan latar belakang munculnya mazhab sejarah. Baik, mengenai pokok-pokok ajaran tentang hukum dari mazhab sejarah atau mazhab historis menurut Van Savigny dan latar belakang munculnya mazhab sejarah tersebut. Pokok-pokok ajaran mazhab historis yang diuraikan Savigny dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, hukum ditemukan tidak dibuat, sebab hukum berada pada keadilan jiwa bangsa. Oleh karena itu, perundang-undangan kurang penting dibanding dengan adat kebiasaan. Kemudian yang kedua, hukum tidak dapat diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa, adat istiadat, dan konstitusi yang khas, yang berbeda-beda. Kemudian, awal lahirnya mazhab sejarah. Lili Rasjidi mengungkapkan faktor yang melatar belakangi kelahiran mazhab sejarah adalah reaksi terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif. Menurut mazhab ini, bahwa hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh atau lahir dan berkembang bersama masyarakat sehingga hukum tidak dapat diberlakukan secara universal. Kemudian awal mula lahirnya mazhab sejarah, yaitu pada abad ke-19, yang merupakan masa di mana masa keemasan bagi lahirnya ide-ide baru dan gerakan intelektual di mana manusia mulai menyadari kemampuannya untuk merubah keadaan dalam semua lapangan kehidupan. Kesadaran tersebut telah membawa perubahan cara pandang dalam melihat eksistensi manusia itu sendiri. Pada masa ini, manusia dipandang sebagai wujud dinamis yang senantiasa berkembang dalam lintasan sejarah. Di bidang hukum, abad ke-19 dapat dikatakan sebagai tonggak lahirnya berbagai macam aliran atau mazhab hukum yang pengaruhnya bisa dirasakan sampai saat ini. Aliran mazhab hukum yang lahir pada masa ini secara sederhana dapat diklarifikasikan menjadi 3 aliran, yaitu mazhab positivisme, mazhab utilitarianisme, dan mazhab historis atau mazhab sejarah itu sendiri. Sekian. Oke, maka dari semua penjabaran tadi dan pertanyaan tadi, maka dapat diambil kesimpulan antara lain, mazhab sejarah adalah sebuah kerangka kesadaran pemikiran teori hukum yang proses kelahirannya didasari oleh faktor-faktor. 1. Adanya pemikiran para ahli filsafat hukum pada fase sebelumnya yang menemukan teori hukum alam, hukum positivisme, dan hukum positif analitik yang dipandang sebagai bentuk dari arogansi kekuasaan hukum. Yang B. Adanya temuan bahwa tidak semua hukum positif dapat mencakup semua kepentingan dan problem, kontradiksi, kohesi yang berlaku dalam semua masyarakat. Selanjutnya, adanya kekuatan
atau kekakuan dalam konteks hukum jurisprudensi, di mana pada saat itu hakim tidak boleh menerjemahkan hukum kecuali harus sesuai dengan ketentuan undang-undang sementara atau kodifikasi hukum yang dipandang sebagai produk yang belum sempurna, membutuhkan peran intervensi hakim dalam hal membuat keputusan hukum yang sesuai dengan kepentingan warga sipil dan situasi sosial masyarakat di wilayah hukum suatu daerah tertentu. Lanjut. Baik, lanjut untuk kesimpulan dari saya. Kecenderungan lahirnya mazhab sejarah dilakukan oleh para sosiolog dan praktisi humanis di Eropa. Tarikannya dari teori ini dalam cabang berpikir ilmu hukum memiliki kedekatan pada pola dan model analisa terhadap hukum, yaitu melalui pengamatan terhadap sendi-sendi kehidupan yang berlaku pada masyarakat. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh para ideolog positif yang hanya memandang hukum dalam perspektif penyelenggara alat kekuasaan negara. Selanjutnya, di Indonesia ini, penerapan mazhab hukum sejarah pada kenyataannya mendapat apresiasi sebagai kritik para ahli terhadap pola penundukan dan perlakuan yang ditandang diskriminatif terhadap masyarakat pribumi yang berlaku pada masa imperialisme Bangsa Barat Indonesia. Kemudian, pada fase perkembangan mazhab sejarah ini dianggap signifikan sebagai alat bagi pencegahan upaya westernisasi, pasifikasi terhadap Indonesia. Selanjutnya, adanya indikasi bahwa pola penelitian dalam konteks sosiologis antropologis dapat juga dijadikan sebagai alat dan bahan untuk eksplorasi masyarakat dalam rangka pendudukan sipil. Oke, terima kasih. Itulah Pemaparan dari kelompok kami, kelompok 5 tentang betul, mazhab tentang mazhab sejarah. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.